Coba deh bayangin bareng-bareng sama aku. Suasana subuh di bulan Ramadan yang tenang banget. Cahaya matahari pagi yang lembut mulai masuk lewat celah jendela. Terus, kamu matiin alarm, bangun buat sahur. Kamu bisa ngerasain ketenangan di udara pas kamu ambil wudhu, gelar sajadah, dan pelan-pelan buka Al-Quran. Rasanya damai dan penuh harapan baru. Nah, sekarang coba tanyain ke diri kamu sendiri. Gimana kalau Ramadan kali ini bukan cuma sekedar rutinitas tahunan? Gimana kalau ini adalah kesempatan emas, 30 hari yang benar-benar dirancang buat jadi titik balik dalam hidup kamu? Inilah inti dari obrolan kita hari ini. Oke, kita mulai dari mana? Tentu aja, dari yang paling dasar tapi paling kuat, niat. Ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bangun selama sebulan ke depan. Jadi, niat itu apa sih sebenarnya? Ini bukan cuma kata-kata yang kita ucapin loh. Niat itu adalah keputusan sadar yang datang dari hati, yang ngasih arah dan makna ke setiap hal yang kita lakuin. Niat inilah yang mengubah hal biasa jadi ibadah, dan mengubah tantangan jadi ladang pahala. Perjalanan kamu nggak dimulai dengan daftar harus ngapain aja, tapi dengan satu pertanyaan yang jauh lebih dalam. Di akhir bulan ini, aku mau jadi pribadi yang seperti apa? Mungkin jadi lebih sabar, lebih disiplin, atau lebih dekat sama Allah? Jawaban kamu itulah yang bakal jadi kompas penunjuk arah. Baik, setelah niatnya lurus, kita butuh semacam pegangan kan, biar nggak gampang goyah. Anggap aja kita mau bangun 4 pilar kokoh yang bakal menopang transformasi diri kita. Ini bukan soal aturan yang kaku, tapi soal mencari keseimbangan yang pas. Nah, ini dia keempat pilarnya. Ibadah buat hubungan kita sama Sang Pencipta, diri buat pertumbuhan personal kita, karya buat kontribusi kita di dunia, dan yang terakhir, sesama buat hubungan kita sama orang-orang di sekitar. Kelihatannya beda-beda, tapi ini semua saling nyambung loh. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pilar pertama, ibadah. Ini fondasinya. Fokusnya bukan soal seberapa banyak, tapi seberapa konsisten. Jaga sholat di awal waktu, luangin waktu walau cuma 5 menit buat tadabbur Al-Quran, dan coba deh selipin zikir di sela-sela kesibukan. Kualitas bukan kuantitas. Lanjut ke pilar kedua, diri. Jangan salah ya, ngerawat diri itu juga bagian dari ibadah loh. Kasih asupan yang sehat buat badan pas sahur dan buka. Kasih nutrisi buat otak dengan baca buku atau belajar hal baru, dan yang sering kelupaan, kasih jiwa kita istirahat yang berkualitas. Sekarang, pilar ketiga, karya. Sering kan kita dengar, Ramadan jadi alasan buat lemes-lemesan? Nah, justru kita balik logikanya. Bawa niat ibadah ke dalam kerjaan, tugas kuliah, atau proyek apapun yang lagi kamu kerjain. Lakuin yang terbaik, karena kerja keras yang ikhlas itu juga ibadah. Dan pilar terakhir yang bikin semuanya jadi sempurna, sesama. Kita nggak tumbuh sendirian. Coba deh, perkuat lagi hubungan sama keluarga dan teman. Lebih sering bilang terima kasih, cari cara simpel buat bantu orang lain. Karena pertumbuhan sejati itu justru kelihatan waktu kita bisa kasih manfaat buat sekitar. Oke, kita harus jujur. Ngejalanin ini selama 30 hari penuh itu nggak bakal selalu gampang. Pasti ada aja harinya kita ngerasa males, capek, dan pengen nyerah. Nah, disinilah mental kita diuji. Nah, ini nih yang menarik banget. Coba lihat perbandingannya. Motivasi itu sifatnya kayak perasaan kan? Hari ini semangat 45, besok bisa aja hilang. Nggak bisa diandelin. Tapi kalau disiplin, wah itu beda. Disiplin itu sistem yang kita bangun. Kebiasaan yang kita bentuk. Jadi walaupun lagi nggak mood, sistemnya tetap jalan. Ada satu kutipan yang kena banget di hati. Disiplin itu adalah soal memilih antara apa yang kamu inginkan sekarang dan apa yang paling kamu inginkan. Jadi pertanyaannya simpel, kamu lebih pengen tidur 15 menit lagi atau lebih pengen jadi versi terbaik dari dirimu di akhir Ramadan? Pilihan itu ada di tanganmu setiap hari. Tahu nggak sih kata para ahli rata-rata kita butuh waktu 21 hari untuk ngebentuk sebuah kebiasaan baru. 3 minggu konsisten dan itu bisa jadi otomatis. Dan disinilah letak keajaiban Ramadan. Kita dikasih waktu bukan cuma 21 hari, tapi 30 hari penuh. Ini tuh kayak inkubator pembentuk kebiasaan yang super ideal. Waktunya lebih dari cukup, bukan cuma buat ngebangun kebiasaan, tapi buat bikin kebiasaan itu benar-benar nempel dan jadi bagian dari diri kita. Oke, seiring berjalannya waktu, penting banget buat kita ingat apa sih tujuan akhirnya, hadiah apa yang sebenarnya kita kejar di garis finish nanti. Nah, ini poinnya.
Tujuan utamanya bukanlah sekedar menyelesaikan tantangan 30 hari, bukan soal centang-centang checklist. Tujuannya adalah untuk keluar dari Ramadan ini sebagai pribadi yang baru, dengan semangat dan tujuan hidup yang lebih kuat, yang insya Allah bertahan seumur hidup. Inilah harta karun yang bakal kamu bawa setelah 30 hari ini. Kebiasaan positif baru yang udah jadi otomatis, koneksi spiritual yang lebih dalam, kesadaran diri yang makin tajam, dan yang paling penting, semacam peta jalan untuk hidup yang lebih bermakna setelah Ramadan selesai. Jadi, bola sekarang ada di tanganmu. Perjalanan untuk menjadikan Ramadan kali ini sebagai titik balik dalam hidupmu dimulai dari detik ini. Dari niat tulus di dalam hati. Gimana, kamu siap?